Halo, assalamualaikum. Smartphone ini seharusnya jadi lini teratas dari deretan smartphone yang Realme rilis di Indonesia untuk 2023. Seharusnya. Namun apa mau dikata, ada peraturan baru tentang TKDN yang membuat Realme urung membawanya. Iya, banyak pertimbangan yang pasti jadi alasan, tapi simpelnya, hitung-hitungannya nggak masuk buat bisa jual Realme GT5 ini dengan harga kompetitif di Indonesia. Clear ya, nextnya mudah-mudahan Realme bisa merealisasikan Realme GT5 Pro atau mungkin Realme GT6 series di Indonesia ya. Karena sayang banget kalau tech enthusiast melewatkan seri GT dari Realme ini. Unit yang saya pegang ini punya storage 1TB. Ya, kamu nggak salah dengar, 1TB. Dan harusnya dengan hitungan-hitungan awal harganya tuh nggak sampai 10 juta untuk resmi di Indonesia. Eits, tunggu dulu. Selain 1TB, ini sudah UFS 4.0 pula. Lihat aja skor test storage-nya yang tembus 130 ribuan di Antutu. RAM, yakin mau tahu? Ini tuh RAM-nya cuma 24 GB dengan expansion 4-12 GB lagi. Ya, cumanya pakai tanda kutip ya. Makanya sayang banget kan nggak masuk resmi? Anyway, spek lengkapnya kira-kira kayak gini. Dia pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Buat yang penasaran skor Antutunya, ini tuh nyaris 1,6 jutaan. Kemudian layarnya 6,74 inci, resolusinya di atas Full HD plus dikit, tepatnya 2772 x 1240 pixels. Dan kerapatannya di 451 ppi. Panelnya AMOLED, punya refresh rate 144 Hz, support HDR10+, dan juga punya optical in-display fingerprint scanner. Layarnya datar ya, justru back cover dan frame pinggirnya yang curvy dan juga ergonomis. Kemudian punya triple kamera dengan resolusi utama 50 MP, ultrawide 8 MP, dan makro 2 MP. Sementara selfie kameranya 16 MP. Baterainya 5240 mAh dengan fast charging Super VOOC 240 Watt. Plus juga support power delivery ya. Loudspeakernya stereo dan juga ada infrared blaster untuk remote. Saat ini smartphone Realme GT5 ini menggunakan Realme UI 4.0 berbasis Android 13. Dan ada pulse light yang akan menyala untuk notifikasi, panggilan, dan music playback. Posisinya itu di frame kameranya, yang juga seakan menonjolkan Snapdragon sebagai otak dari ponsel ini. Gimana? Menarik? Makin nyesel kan ini nggak masuk Indonesia? Ya, sudah sekarang mah marilah berdoa flagship Realme selanjutnya bisa lancar beredar resmi di Indonesia. Karena performanya emang nggak main-main. Kalau buat saya yang buka banyak sosmed, chat, foto-foto, dan juga rekam konten, plus sesekali main PUBG Mobile, udah jauh di atas cukup ini. 24 GB RAM ya, nggak akan penuh-penuh tuh. Apalagi storage-nya yang 1TB. Saya juga nggak tahu nih kapan penuhnya. Laptop saya aja cuma 256 GB. Cuma memang pemakaian saya untuk ponsel ini hanya buat IG, PUBG, sama tes kamera. Unit pinjaman dari Realme ini masih pakai ROM Cina, jadi banyak apps dan service yang tak tersedia, jadi nggak saya pakai sebagai daily driver. Ya udah, kalau gitu kita bahas kameranya aja dulu. Perekaman video kamera belakang maksimal di 4K 60 fps dan saya tak tahu ya limitasinya dari sensor image kah atau dari software kah. Yang jelas tidak ada perekaman 8K yang harusnya sih Snapdragon 8 Gen 2 udah kuat. Tapi perekaman 4K-nya asli stabil, Full HD apalagi ya, lebih stabil lagi. Selama cuma dipakai jalan, panning dan basic movement rasanya nggak perlu nyalain mode Ultra Steady. 2 jempol buat perekaman videonya, dengan catatan karakter warnanya mungkin akan terasa ekstra vivid dan juga sangat cerah ya. Sementara perekaman dengan lensa ultrawide hanya bisa di Full HD 30 fps, mungkin karena sensornya pun yang dipakai itu cuma 8 MP. Ya, saya sendiri berharap kalau sebuah flagship minimal sensor untuk kamera ultrawide-nya itu 12 MP lah. Termasuk kamera depan juga sama, cuma bisa Full HD 30 fps dengan hasil yang selevel mid-range ya kalau boleh saya bilang. Buat foto hasilnya udah crisp, tajam, dan juga enjoyable banget. Hasil lengkap kameranya nanti ada di akhir video.
Walau sedikit berkompromi dalam hal material body, di mana framenya masih polikarbonat, dan finishing glossy di back covernya juga masih mudah menyisakan bekas minyak dari jari, tapi Realme GT5 ini nampak fresh dan juga solid. Dan tentu bisa deliver performa yang mantul, di mana saya bisa enjoy banget kalau lagi pingin main game. PUBG Mobile bisa sampai mentok di HDR Extreme atau Ultra HD dengan frame rate ultra. Agak sayang memang nggak bisa dapat settingan smooth 90 fps ya. Jadi saya main di smooth extreme aja, biar aman dan lancar jaya. Ya kurang dan lebihnya tetap sih rugi banget Realme GT5 ini nggak bisa dicobain para pecinta smartphone tanah air. Saya juga penasaran kalau pakai ROM global bisa senyaman apa pakainya karena Realme UI ini makin hari makin enak dipakai. Jadi penutup video kali ini bukanlah kesimpulan worth it atau enggaknya ya smartphone ini, tapi mari kita tutup dengan doa, semoga flagship Realme selanjutnya dilancarkan masuk resmi ke Indonesia. Amin. Berdoa selesai, silakan disimak hasil kameranya. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K 30 fps kita panning dulu. Ini tuh Babancong ya, di Pendopo, alun-alun Garut, tempat saya dulu main waktu kecil dan tempat dikejar-kejar Satpol PP. Dan kita sambil jalan yuk lihat ada apa aja di sini. Di 4K 30 fps apakah OIS-nya bekerja? Nanti kita coba cek di Full HD 30 fps juga. Full HD 30 fps saya belum nyalain stabilisasi, barusan turun satu anak tangga. Ini warnanya sih kelihatan banget hidup ya di viewfinder di smartphone-nya. Satu hal yang jarang ditemui di keseharian saya, rame-rame seperti ini. Ultra steady, jadi berjalannya di Full HD 60 fps. Sambil jalan, saya akan coba belokan lalu panning. Panning sambil maju terus. Silahkan disimak kestabilannya dan kita ubah arah aksisnya. Gimana? Ultra wide cuma bisa berjalan di Full HD 30 fps ya, nggak bisa di 4K. Ini masjid yang pas dibangunnya dulu, ujung-ujung menaranya tuh diangkat pakai helikopter. Saya lagi di kelas, masih SMP waktu itu, dan untungnya gurunya baik, memperbolehkan kita nonton dari jendela ya, proses penurunan ujung masjidnya dari helikopter ke menara-menara itu. Jadi nostalgia ceritanya.
Sayangnya untuk kamera depan, meskipun smartphone-nya powerful banget, tetap mentok di Full HD 30 fps. Dan ini sudah saya matikan retouch-nya, jadi udah natural ya, nggak ada beautification. Backlight, nah kayak gini kalau untuk backlight. Silakan disimak audionya. Apakah suara saya tetap paling jelas dibandingkan suara ambience yang cukup ramai di sore hari ini? Dan dinilai ya, buat sebuah smartphone flagship, kamera depannya segini cukup nggak buat ngevlog atau harusnya ditingkatin lagi?